Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya bersama teman-teman saya di depan Anda hari ini dengan penuh kebanggaan untuk menyampaikan presentasi kami yang berjudul Sistem Membership di Tempat Gym. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hilmi Rizky Akbar dari TIP 223PB Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Dan rekan saya, Nama saya Natalia Margareta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hernanda. kami telah bekerja keras untuk menyiapkan materi yang kami harapkan akan memberikan wawasan dan pemahaman kepada diri Anda bagi penonton yang sedang melihat video ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi wawasan dan pemahaman baru bagi Anda. Tujuan presentasi kami hari ini adalah menjelaskan tentang sistem gym, sistem membership gym yang telah kami buat. Kami juga akan membahas isinya, terus tujuan peneliti, topik bahasan intinya, codingan, dan beberapa hal lainnya. Sebelum kami memulai, saya ingin mengatakan bahwa setelah presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan atau berbagi pemikiran Anda mengenai topik yang telah kami buat. Tanpa perlu mengurangi banyak waktu, sebaiknya kita akan melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang gym. Gym adalah tempat olahraga khusus untuk membentuk atau menambah massa otot dengan bantuan alat-alat khusus. Gym juga dapat membantu menaikkan dan menurunkan berat badan dengan bantuan alat-alat dan suplemen yang telah disediakan. Suplemen sendiri tidak wajib, tapi suplemen adalah alat penyokong agar mempercepat progres kita. Untuk suplemen sendiri, di GLB Gym menyediakan sistem PO atau pre-order. Di gym ini tersedia membership. Membership ini tersedia untuk paket 1 bulan visit. Dalam 1 bulan ini, orang yang memiliki membership bebas latihan selama 1 bulan. Tempat gym ini hanya menyediakan gym saja, tidak ada kelas yoga, modern dance, dan senam. Tujuan yang pertama bagi peneliti yaitu mengembangkan aplikasi manajemen gym, merancang dan mengimplementasikan aplikasi manajemen gym yang memudahkan pengelola dan pengunjung membership dan pre-order suplemen secara efisien. Yang kedua, memperbaiki proses pendaftaran dan pembaruan anggota. Meningkatkan proses pendaftaran anggota baru dan pembaruan membership bulanan dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan fitur perhitungan biaya yang akurat. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pembaruan membership yang mudah. Menyusun sistem yang memungkinkan anggota dan dengan mudah
memperbarui masa waktu membership bulanan dan biaya, konfirmasi pembayaran dan pemberian struk transaksi. Terus yang keempat, meningkatkan efisien pencarian dan penghapusan anggota, menyediakan fitur pencarian anggota dan proses penghapusan yang efisien untuk meningkatkan manajemen data dan pengelolaan anggota yang lebih baik. Yang kelimanya, memfasilitasi proses pre-order suplemen. Menyusun sistem pre-order suplemen yang memudahkan anggota dalam memilih produk, mengatur total belanja, serta memberikan struk transaksi yang jelas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang ke-1, meningkatkan efisien operasional aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisien operasional pengelolaan gym, termasuk pendaftaran anggota, pembaruan membership, dan pre-order suplemen. Yang kedua, pengalaman pengguna yang lebih baik. Memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang mendukung kebutuhan anggota dalam manajemen keanggotaan dan pemesanan suplemen. Yang ketiganya ada akurasi dan keterukuran data. Meningkatkan akurasi dan keterukuran data pengunjung dan anggota gym melalui sistem manajemen data yang terstruktur. Yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Membantu pengembangan keterampilan staf gym dalam menggunakan teknologi informasi untuk menunjukkan pengelolaan gym secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada tujuan pustaka. Pusat kebugaran atau gym adalah fasilitas yang menyediakan berbagai macam peralatan olahraga dan aktivitas fisik. Dirancang untuk membantu individu meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan umum. Keberadaan gym memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan latihan yang terstruktur dan efisien. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa latihan fisik secara teratur memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik di gym ini dapat meningkatkan kekuatan otot, kebugaran jantung, serta mengontrol berat badan. Selain itu, latihan fisik juga dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Analisis kebutuhan pengguna. Aplikasi sederhana yang akan penulis buat ditujukan untuk pengelola gym meliputi pendaftaran membership atau pengunjung, melihat list daftar pengunjung dan membership. Selanjutnya, menghapus membership, pembaruan waktu membership, pre-order barang atau suplemen, konfirmasi pesanan selesai. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Margareta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan terkait wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok kami mewawancarai Bapak Riki selaku pengelola atau pegawai dari Galbi Gym ini. Galbi Gym ini bertempatan di Jalan Peta nomor 74 Situsahar, Kecamatan Bojongloa Kidul. Kami melakukan wawancara pada hari Rabu 27 Desember 2023 pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan
pewawancara saya sendiri, Natalia Margareta. Teknik wawancara yang kami lakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan teknik pelaksanaan yang berjenis berwawancara individual. Ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari wawancara. Dalam konteks penelitian, wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara adalah proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian, khususnya yang bersifat kualitatif. Sebuah wawancara di penelitian kualitatif adalah percakapan di mana pertanyaan diminta untuk menyesuaikan informasi penelitian. Wawancara peneliti melibatkan pewawancara yang mengkoordinasikan proses percakapan dan mengajukan pertanyaan dari orang yang diwawancarai. Dalam penelitian fenomenologis atau etnografi, wawancara digunakan untuk mengungkapkan makna tema sentral dalam dunia kehidupan subjek dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam proses wawancara, penanya harus memahami unsur 5W plus 1H sebagai prinsip dasar wawancara. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan saat wawancara dapat terhimpun dengan lengkap. Penulis melakukan wawancara ini dengan metode 5W plus 1H dan juga dengan jenis wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat. Pertanyaan biasanya akan menghendaki penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai. Hasil dari wawancara yang telah kelompok kami lakukan adalah Galbi Gym merupakan tempat olahraga yang hanya menyediakan alat untuk olahraga gym saja. Di Galbi Gym pun terdapat sistem member untuk 1 bulan visit. Apabila memiliki member, kita dapat bebas visit selama member itu berlaku kecuali di hari Minggu, dikarenakan di hari Minggu Galbi Gym tidak beroperasi. Apabila kita memiliki paket membership bersama personal trainer, kita dapat didampingi personal trainer sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Totalnya, dalam 1 bulan, kita didampingi oleh personal trainer sebanyak 12 kali visit. Tak hanya membership, di Galbi Gym pun terdapat pilihan pembayaran untuk 1 kali visit. Ini cocok untuk customer yang ingin mencoba terlebih dahulu. Selain mengenai membership dan biaya untuk berolahraga di Galbi Gym pun membuka sistem PO untuk customer yang ingin membeli suplemen. Adapun pengertian dari algoritma dan fungsi dari algoritma. Algoritma merupakan metode yang efektif yang ditunjukkan pada daftar yang terbatas dari kumpulan perintah yang telah didefinisikan untuk menghitung suatu fungsi. Dalam penyelesaian masalah, ada kriteria-kriteria tertentu pada kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum mengeksekusi algoritma. Algoritma
akan dapat selalu berakhir untuk sebuah kondisi awal yang memenuhi kriteria. Dimulai dari nilai awal, kemudian kumpulan perintah yang pada saat dieksekusi akan memproses kondisi-kondisi yang telah ditetapkan hingga menghasilkan output, kemudian menentukan kondisi akhir. Singkatnya, secara umum, algoritma merupakan urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah, khususnya pada komputer. Algoritma digunakan untuk perhitungan dan pengolahan data pada komputer menggunakan software tertentu. Menurut Goodman dan Hedeniani berpendapat bahwa algoritma merupakan urutan-urutan terbatas dari operasi terdefinisi dengan baik yang masing-masing membutuhkan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara itu, menurut Donald Erwin, Kant mengemukakan bahwa algoritma yaitu sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederet operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah khusus. Selanjutnya ada fungsi dari algoritma. Algoritma berguna untuk membantu pemrogram atau programmer dalam memecahkan masalah. Mereka mengembangkan sebuah algoritma dan menghasilkan serangkaian solusi yang dibutuhkan oleh pemecah masalah. Algoritma ini akan diimplementasikan ke dalam sebuah program. Adapun beberapa fungsi dari algoritma, di antaranya memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, baik masalah kompleks maupun sederhana. Lalu, bagi pemrogram, algoritma membantu dalam melacak setiap kesalahan yang muncul. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi dari pseudocode. Pengertian dari pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dari algoritma pemrograman komputer dengan menggunakan notasi yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi tidak terikat oleh aturan baku dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara jelas dan mudah dipahami oleh manusia, bukan oleh mesin. Lalu ada pun fungsi pseudocode. Fungsi-fungsi dari pseudocode diantaranya adalah mempermudah penggunaan dalam memahami dan merencanakan algoritma penyelesaian suatu masalah. Lalu sebagai alat dokumentasi untuk menguraikan langkah-langkah algoritma yang jelas dan membantu penggunaan dan dalam menulis algoritma sebelum memulai pemrograman sesungguhnya. Selanjutnya, ada pengertian dari flowchart dan fungsi flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program.
Selain langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah, flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan menguraikan kemungkinan untuk salah penafsiran. Menurut ahli sistem, Dr. Larry Constable, flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur algoritma suatu sistem yang digunakan untuk menganalisa, merepresentasikan, dan mendokumentasikan proses bisnis, sistem komputer dan software berdasarkan berbagai pengertian flowchart tersebut. Dapat penulis simpulkan, flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau alur dalam melakukan suatu hal. Selanjutnya, ada fungsi dari flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur pemrograman menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Selanjutnya ada mockup aplikasi, tampilan menu awal. Tampilan menu awalnya ketik 1 ada mendaftar pengunjung gym. Terus ketik yang kedua melihat list pengunjung terdaftar. Ketik angka 3 pembaruan membership. Ketik angka 4 menghapus anggota membership. Ketik yang kelima pre-order suplemen. Ketik yang keenam konfirmasi pemberian suplemen. Dan ketik angka 7 panduan penggunaan aplikasi. Terus kalian pencet satu tombol, masukkan nomor untuk masuk ke menunya gitu. Selanjutnya ada pendaftaran membership. Untuk pendaftaran membership kalian perlu masukkan nama, nomor HP, pilih membernya ada 2, membership 1 bulan, member 3 bulan. Terus pilih menggunakan trainer atau tidak. Di situ akan dimunculkan ya atau tidak. Selanjutnya pilih trainer. Ada trainer 1 dan trainer 2. Setelah itu oke, lanjutkan. Lalu akan muncul daftar sukses jika semua yang perlu diisi sudah kalian isi. Akan muncul terima kasih atas nama Anda telah terdaftar sebagai pengunjung gym. Kembali ke menu utama. Akan dimunculkan ya atau tidak. Terus selanjutnya ada menu list pengunjung. Yang pertama ada nama, ID, trainer, membership, expired date, trainer schedule, terus daftar pengunjungnya gitu. Pengunjung terdaftar. Selanjutnya kembali ke menu utama ya atau tidak.
Kalian yang selanjutnya ada menu pembaruan waktu membership. Pembaruan membership nanti dikasih dua pilihan. Pilihan member untuk diperbarui, yang pertama ID dan nama, yang kedua juga sama ID dan nama gitu. Masukkan ID member yang ingin diperbarui dan masukkan angka 0 untuk kembali. Input ID, detail membership yang akan diperbarui, nama, terus masukkan nama, masukkan ID, nomor handphone, membership lama, terus expired date yang lama gitu. Ingin menambah untuk berapa bulan, masukkan angka. Input durasi pembaruan, informasi pembaruan, durasi membership yang baru, durasi barunya, terus nanti akan muncul durasi barunya, terus bulan, biaya pembaruan membership, nanti muncul juga biaya pembaruannya berapa, masukkan jumlah uang, terus di input jumlahnya ya. Nanti akan muncul struk transaksi, tanggal, terus produk paket, member berapa bulan gitu, total transaksi, RP berapa, jumlah uang yang kalian masukkan berapa, terus kembaliannya berapa. Setelah itu nanti akan muncul pembaruan berhasil dan akan muncul juga expired date yang baru. Expired nanti akan muncul juga gitu ya, expired date yang barunya. Terus ada lagi kembali ke menu utama. Kalian tinggal pilih ya atau tidak. Selanjutnya ada menu penghapus membership. Menghapus anggota membership gitu ya. Jadi nanti ada list member, masukkan ID dan nama kalian, masukkan ID yang akan kalian hapus, terus input ID yang akan kalian hapus. Member telah terhapus, bakal ada catatan nanti member Anda telah terhapus. Terus kembali lagi ke menu utama, ya atau tidak. Yang selanjutnya ada menu konfirmasi penyerahan barang pre-order. Konfirmasi pemberian suplemen ini akan ada dicantumkan list suplemen terdaftar. Yang pertama ada ID pemesanan, terus ID nama, terus produk suplemen yang kalian pesan. Begitu juga terus ke bawahnya gitu. Jika kalian memesan berapa, berarti akan ada beberapa list suplemen terdaftar. Terus ada konfirmasi pesanan, masukkan ID pesanan untuk konfirmasi. Masukkan angka 0 untuk kembali jika kalian ingin menyelesaikan pemesanan, konfirmasi pemesanan itu. Terus ada input ID konfirmasi. Pesanan telah diberikan, pre-order selesai. Terus akan muncul juga kembali ke menu utama, iya atau tidak. Selanjutnya ada menu panduan aplikasi. Panduan pemakaian aplikasi ini ada beberapa poin gitu. Yang pertama, gunakan menu 1 untuk mendaftarkan pengunjung gym. Gunakan menu kedua untuk melihat list pengunjung terdaftar. Gunakan menu ketiga untuk pembaruan membership. Gunakan menu keempat untuk menghapus anggota membership. Gunakan menu kelima untuk melakukan pre-order suplemen khusus membership bulanan.
Gunakan menu keenam jika suplemen yang dipesan sudah diberikan kepada pemesan. Gunakan menu 0 untuk menutup aplikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hernanda. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sekaligus menampilkan flowchartnya. Baik, untuk yang pertama di sini ada struktur data record. Di sini ada dua record. Yang pertama membership, yang kedua pre-order. Record ini berfungsi untuk menampung beberapa atribut atau tipe data yang nantinya tipe data ini akan menjadi acuan untuk user memasukkan input. Nah, lalu input dari user akan dimasukkan ke linked list. Linked list ini berfungsi untuk menampung data-data yang user inputkan. Selanjutnya ada variabel selesai bertipe data boolean dan false. Kenapa false? Karena variabel selesai ini digunakan untuk melooping aplikasi Gym ini. Jadi kalau selesai ini menunjukkan true, maka aplikasi ini akan berakhir atau selesai. Jadi selama variabel selesai ini false, aplikasi ini akan terus berjalan. Kita coba jalankan. Untuk pertama-tama kita masuk dulu ke menu panduan untuk melihat cara pemakaian aplikasi. Nah, di sini ada 6 menu. Yang pertama ada menu mendaftar pengunjung. Yang di dalam menu satu itu terdapat menu yang lain. Di antaranya ada menu yang ketiga untuk melihat list jadwal trainer. Yang dilanjut menu kedua untuk melihat list pengunjung yang telah terdaftar. Yang ketiga untuk menambahkan masa waktu membership atau pembaruan membership. Yang keempat untuk menghapus anggota membership. Yang kelima untuk melakukan pre-order suplemen. Yang keenam untuk order selesai atau jika suplemen yang dipesan sudah diberikan kepada pemesan.
Kita kembali ke menu. Di sini ada 8 menu. Case ke-1 itu list paket membership. Kita coba masuk ke menu 1 atau kita masuk dulu ke list jadwal trainer. Di sini ada jadwal trainer, ada 3 trainer, dan masing-masing itu memiliki 2 jadwal di 1 minggunya, berbeda hari. Kembali lagi, masuk lagi, kita coba membership per bulan. Di sini untuk berapa bulan membership kita masukkan 2. Nah, di sini masukkan nama. Di sini harus memasukkan hanya huruf, tidak boleh angka. Kalau kita memasukkan angka akan terjadi error. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Sama seperti nama, nomor handphone juga harus angka, tidak boleh ada huruf. Kalau ada huruf kan error. Masukkan angka saja. Nah, di sini ada untuk membership bulanan, ada pilihan menu jasa personal trainer atau tawaran jasa personal trainer. Jika ingin menggunakan jasanya, masukkan ya. Jika tidak, masukkan tidak. Kita coba masukkan ya. Nah, di sini ada 3 yang seperti tadi yang dijadwal. Ini kita coba masukkan 2. Di sini langsung keluar total harga yang harus dibayar. Masukkan uang. Setelah masukkan uang ada stroke. Kita kembali ke menu. Kita coba lagi. Kita coba menu one visit. Masukkan nama. Langsung. Di sini tidak ada penawaran jasa trainer. Jika one visit itu tidak ada penawaran jasa trainer. Jadi langsung total yang harus dibayar, langsung muncul struk transaksi. Kita kembali ke menu, kita coba tanpa trainer. Membership per bulan lagi, masukkan angka 2. Nah, untuk nomor handphone di sini tidak boleh sama. Ya. Jadi kalau sama, jika sama itu akan terjadi error atau ada validasi nomor handphone sudah terdaftar, masukkan nomor handphone yang berbeda. Jadi kita harus memasukkan nomor handphone yang berbeda. Coba tidak. Jika tidak akan langsung masuk ke total yang harus dibayar. Di sini pun hanya ada 2, hanya produknya, lalu ada biaya pendaftaran. Nah, di sini ada kondisi bagaimana jika list visitor itu kosong. Jika list visitor itu kosong, belum ada yang mendaftar, akan muncul belum ada visitor. Kembali ke menu utama. Karena sudah ada data di dalamnya, jadi akan langsung muncul seperti ini. Nah, di sini ada trainer, di sini ada trainer schedule, dan di sini ada expired dari membership ini. Kita coba keluar. Di case ketiga, menu ketiga ada pembaruan membership. Nah, di sini harus memasukkan ID. Nah, bagaimana jika yang one visit? Untuk yang one visit tidak memiliki ID, sedangkan yang ingin memperbarui itu harus mempunyai ID. Kenapa tidak mempunyai ID? Karena one visit itu setelah berganti hari
atau berganti tanggal, itu akan otomatis terhapus data one visit ini karena hanya sekali datang. Kita coba update yang member pertama. Nah, di sini muncul detail membernya, ada nama, ID, nomor handphone, dan membership yang sekarang itu 2 bulan. Kita tambah 3 bulan membership, yang menambahkan membership 3 bulan, dan total yang harus dibayar. Di sini pembaruan berhasil, expired date yang barunya itu bulan 7. Kita coba cek kembali di menu list visitor. Di sini sudah berganti, membership berganti menjadi 5 bulan. Expirednya juga berganti menjadi bulan 7. Keluar. Nah, kita coba hapus member. Nah, di sini juga sama. Masukkan ID. Yang visit tidak ada ID karena terhapus otomatis. Kita coba yang pertama. Kita masuk lagi, cek lagi membership. ID yang 01 sudah terhapus. Member telah terhapus, jadi sudah hilang. Kita lanjut ke case kelima, pre-order suplemen. Nah, di sini juga harus mempunyai ID. Jadi yang one visit tidak bisa melakukan pre-order. Nah, di sini ada 2 suplemen, ada protein shake, ada kreatin. Kita masukkan 1. Nah, masukkan kembali jika ingin membeli lebih dari 1. Coba 1. Nah, jika sudah memilih, masukkan angka 0. Total yang harus dibayar 150.000. Sini akan muncul produk suplemen, struktur transaksi. Jika sudah melakukan pre-order, di sini kita bisa masuk ke menu konfirmasi. Di sini kita bisa masuk ke menu konfirmasi. Di sini akan muncul ID pemesan dan juga produk suplemen yang dipesannya juga. Kita masukkan ID-nya. Nah, di sini akan muncul barang telah diberikan, pre-order selesai. Kalau kita masuk kembali ke menu 6, akan muncul belum ada suplemen pre-order. Karena yang pertama ini sudah selesai dan sudah terhapus dari data. Untuk menu keluar, seperti yang tadi dijelaskan, selama selesai itu false, akan terus berulang aplikasi ini. Nah, jika kita masukkan 0 seperti yang ada di sini, selesai akan berubah menjadi true, yang dimana jika selesai ini berubah menjadi true, program akan berakhir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.